Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok X-Ray akan presentasikan mengenai keamanan data dan privasi dalam sistem informasi manajemen. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fananda Al-Zikri. Dipersilahkan. Oke, pengantar keamanan data dan privasi. Keamanan data adalah praktik melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Privasi data adalah hak individu dan organisasi untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses informasi pribadi mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Misalnya, jenis ancaman keamanan data. Dan yang pertama ada malware, program jahat yang dapat merusak, mencuri, atau memata-matai data. Yang kedua ada phishing, usaha memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Dan yang ketiga ada DDoS, Distributed Denial of Service. Serangan yang membanjiri sistem dengan kualitas internet tidak sah, menyebabkan gangguan operasional. Saya lanjutkan ke Kak Oke, baik. Muhammad Gilang Fakrul Rizal. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kerentanan sistem informasi. Yang pertama ada kelemahan konfigurasi jaringan, yaitu pengaturan jaringan yang tidak aman. Sorry, slide. Saya ulangi. Yang pertama ada kelemahan konfigurasi jaringan, yaitu pengaturan jaringan yang tidak aman dapat menjadi celah bagi penyerang. Yang kedua yaitu kekurangan pembaruan perangkat lunak. Perangkat lunak yang tidak diperbarui rentan terhadap eksploitasi kerentanan yang diketahui. Yang ketiga yaitu kurangnya kontrol akses yang ketat. Akses yang tidak terkontrol ke sistem dapat mengakibatkan kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan. Yang pertama ada sandi kuat dan akses terbatas. Menggunakan sandi yang kuat dan membatasi akses hanya kepada yang berwenang. Yang kedua yaitu pelatihan keamanan karyawan. Memberikan edukasi mengenai praktik keamanan terbaik dan kesadaran terhadap ancaman cyber. Yang ketiga yaitu pemantauan aktivitas pengguna. Mengawasi aktivitas dalam sistem untuk mendeteksi dan merespon kegiatan mencurigakan. Baik, selanjutnya ada perlindungan privasi. Yang pertama, enkripsi data. Mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi kode yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang memiliki kunci deskriptif. Yang kedua ada menghapus data yang diamankan. Menghapus data dengan cara yang memastikan tidak dapat dipulihkan kembali. Yang terakhir ada kebijakan privasi yang transparan. Menyediakan informasi yang jelas, bagaimana data pelanggan dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Next slide. Selanjutnya ada teknologi keamanan. Yang pertama ada firewall canggih memblokir akses yang tidak sah ke jaringan perusahaan. Yang kedua ada perangkat lunak antivirus, gunanya melindungi sistem dari malware. Yang ketiga ada sistem deteksi intrusi atau IDS. Gunanya untuk mengidentifikasi dan merespon aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan. Baik, selanjutnya yaitu analisis resiko dan kebutuhan perbaikan. Yang pertama yaitu analisis resiko, mengevaluasi potensi dan ancaman dan dampaknya terhadap organisasi. Yang kedua yaitu kebutuhan perbaikan, mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan seperti kebijakan keamanan, pembaruan perangkat lunak, dan kontrol akses. Selanjutnya tantangan masa depan. Yang pertama yaitu evolusi ancaman cyber. Ancaman yang semakin kompleks dan canggih. Yang kedua, kepatuhan regulasi privasi, mematuhi regulasi yang terus berkembang terkait privasi data. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan reputasi, menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan di tengah tantangan keamanan yang terus berubah. Selanjutnya,
rekomendasi perbaikan. Yang pertama, penguatan kebijakan keamanan. Menyusun kebijakan yang lebih ketat dan komprehensif. Yang kedua, investasi dalam teknologi keamanan. Mengadopsi teknologi terbaru untuk melindungi data. Yang ketiga, peningkatan pelatihan keamanan. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menjaga keamanan data. Yang terakhir ada kesimpulan. Keamanan data dan privasi merupakan aspek kritis dalam sistem informasi manajemen. Dengan ancaman yang semakin canggih, perusahaan harus mengambil langkah proaktif untuk melindungi data sensitif mereka. Hal ini mencakup penguatan kebijakan keamanan, investasi dalam teknologi canggih, dan peningkatan pendidikan keamanan bagi karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko yang dapat membahayakan operasi dan reputasi mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok Ekstrai. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.